Latar belakang Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 840 Masehi di Perlak, Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, hasil pernikahan antara ulama Arab Sayyid Ali Al-Muktabar dan bangsawan lokal Putri Tansyir Dewi. Berdirinya Kerajaan Perlak bermula dari kedatangan pedagang dan ulama dari Mekah yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Selama masa kejayaannya, Perlak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam, serta diperintah oleh dua dinasti besar dengan total 18 sultan. Namun, pada akhir abad ke-13, kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, melanjutkan peran sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Perlak antara lain yaitu 1. Perebutan kekuasaan internal. Terjadi konflik antara dua dinasti yang memerintah yaitu dinasti Syiah dan Sunni yang memicu perpecahan politik dan kekacauan di dalam kerajaan. 2. Serangan dari luar. Ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga serta serangan dari bajak laut memperlemah stabilitas dan pertahanan Kerajaan Perlak. 3. Penyatuan dengan Samudra Pasai. Setelah kematian Sultan terakhir, wilayah Perlak kemudian menyatu dengan Kerajaan Samudra Pasai, yang saat itu tengah berkembang pesat sebagai kerajaan Islam baru di pesisir utara Aceh. Berikut urutan raja-raja Kerajaan Perlak beserta tahun pemerintahannya. Raja yang pertama yaitu Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, 840 sampai 864 Masehi. Yang kedua Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah, 864 sampai 888 Masehi. Yang ketiga Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah, 888 sampai 913 Masehi. Yang keempat Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Qadir Shah Johan, 918 sampai 944 Masehi. Yang kelima Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah, 944 sampai 988 Masehi. Yang keenam Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Shah, 988 sampai 1036 Masehi. Yang ketujuh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah, 1036 sampai 1068 Masehi. Yang ke-8 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah, 1068 sampai 1109 Masehi. Yang ke-9 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mansur Shah, 1109 sampai 1145 Masehi. Yang ke-11 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Shah Johan, 1160 sampai 1188 Masehi. Yang ke-12 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Zainal Abidin Shah, 1188 sampai 1230 Masehi. Yang ke-13 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Fattah Shah, 1230 sampai 1250 Masehi. Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Wahid Shah, Sultan yang ke-14, 1250 sampai 1267 Masehi. Yang ke-15 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Jalil Shah, 1267 sampai 1270 Masehi. Yang ke-16 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Karim Shah, 1270 sampai 1285 Masehi. Yang ke-17 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Muzaffar Shah, 1285 sampai 1292 Masehi. Yang ke-18 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Zohan, 1292 Masehi.
Raja yang memerintah kerajaan Perlak pada masa kejayaan adalah Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah. Di masa pemerintahannya, kerajaan Perlak mengalami puncak kejayaan dalam bidang perdagangan internasional karena letaknya strategis di jalur pelayaran Selat Malaka. Penyebaran agama Islam menjadi pusat dakwah di Nusantara. Kehidupan sosial dan budaya berkembang dengan kuatnya pengaruh Islam dalam sistem hukum dan pemerintahan. Masa ini ditandai dengan stabilitas politik dan hubungan dagang yang luas dengan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Dalam bidang politik, Perlak menganut sistem monarki Islam yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Pemerintahan sempat mengalami dinamika akibat pergantian dinasti antara Syiah dan Sunni, namun secara umum memiliki struktur yang tertata dengan penjabat seperti panglima dan mufti. Secara ekonomi, kerajaan Perlak sangat maju karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Perlak menjadi pusat perdagangan penting, terutama untuk kayu perlak, rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Banyak pedagang asing dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok datang berdagang dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Dalam bidang sosial, masyarakat Perlak hidup dalam suasana toleransi dan gotong royong. Struktur sosial terdiri dari bangsawan, utama, pedagang, dan rakyat biasa dengan peran ulama sangat dihormati karena berperan sebagai pendidik dan penasihat raja. Sementara itu, budaya kerajaan Perlak diperlalui oleh ajaran Islam yang terpadu dengan adat lokal. Hal ini terlihat dalam seni kaligrafi, sastra Islam, arsitektur masjid, dan tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Perlak pun menjadi salah satu pusat penyebaran budaya dan ajaran Islam di Nusantara. Berikut adalah 3 bukti peninggalan kerajaan Perlak. Yang pertama yaitu Masjid Al-Mahsun, Masjid Perlak. Masjid ini dianggap salah satu masjid tertua di Indonesia dan menjadi bukti awal penyebaran Islam di Nusantara. Arsitekturnya menunjukkan perpaduan gaya lokal dan Islam. 2. Prasasti batu bersurat Perlak. Prasasti ini berisi tulisan Arab dan Melayu kuno yang menunjukkan penggunaan bahasa Islam dan sistem pemerintahan yang sudah maju pada masa itu. 3. Situs makam Sultan Perlak. Makam-makam para sultan dan bangsawan Perlak masih ada di wilayah Peureulak, menjadi bukti sejarah dan jejak keberadaan kerajaan tersebut.